Cabai rawit Bapak dan Ibu harganya sudah di atas batas atas HAP dan saat ini secara nasional rata-rata mencapai Rp70.000 per kilo dan jumlah kabupaten kota yang mengalami kenaikan IPH cabai rawit ada 221 di mana harga tertinggi Rp200.000. Ya, Badan Pusat Statistik mencatat harga komoditas cabai rawit tembus Rp200.000 per kilogram, di mana tekanan harga cabai rawit tercatat kian meluas dan wilayah Indonesia Timur menjadi titik ekstrim lonjakan harga cabai. Badan Pusat Statistik mencatat lonjakan harga pangan kian terasa memasuki pertengahan Ramadan. Tekanan paling kuat terlihat pada komoditas cabai rawit yang kini rata-rata nasionalnya sudah menembus Rp2.000 per kilogram. Fenomena ini menggambarkan pola musiman yang berulang setiap tahun ketika kebutuhan bahan pokok meningkat signifikan. Menurut Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widya Santi, tekanan harga cabai rawit kini meluas. Ratusan kabupaten kota tercatat mengalami kenaikan indeks perubahan harga yang menandakan gejolak tak lagi sporadis, melainkan merata di banyak wilayah. Wilayah Indonesia Timur menjadi titik ekstrim lonjakan harga cabai. Harga tertinggi dilaporkan terjadi di sejumlah daerah Papua yang mencerminkan persoalan distribusi dan akses yang belum sepenuhnya teratasi. Cabai rawit Bapak dan Ibu harganya sudah di atas batas atas HAP dan saat ini secara nasional rata-rata mencapai Rp70.000 per kilo dan jumlah kabupaten kota yang mengalami kenaikan IPH cabai rawit ada 221 di mana harga tertinggi Rp200.000 dan harga terendah Rp26.111. Pastinya tertinggi ada di daerah di Papua Nduga, Mapi dan Intan Jaya. Kepala BPS menilai peningkatan permintaan jelang Ramadan hampir pasti akan kembali mendorong harga naik, sehingga pengendalian suplai menjadi kunci utama stabilisasi. Dari Jakarta, Tim Liputan IDEX Channel. Ya, kita beralih ke informasi berikutnya. Pemirsa, PT Pertamina Persero berkomitmen untuk terus mendukung penguatan dan pengembangan UMKM. Kebutuhan masyarakat selama Ramadan hingga Lebaran diakui menjadi peluang bagi UMKM untuk menyediakan produk harian maupun bingkisan Lebaran. PT Pertamina Persero menunjukkan komitmennya untuk terus mendukung penguatan dan pengembangan UMKM. Melalui ajang Smexpo Ramadan 2026, sedikitnya 20 UMKM binaan dari sektor fashion, food and beverage hingga craft yang dipandang potensial bisa meningkatkan penjualannya selama Ramadan. Kebutuhan masyarakat selama Ramadan hingga Lebaran diakui menjadi peluang bagi UMKM untuk menyediakan produk harian maupun bingkisan Lebaran. Menyaksikan bersama-sama ada sekitar 20 UMKM yang kita bina, yang terdiri dari fashion, ada juga food and beverage, dan juga ada craft, yang semuanya kita kaitkan produk-produknya itu dengan momentum Ramadan ini. Kebutuhan masyarakat apa sebenarnya di bulan Ramadan, termasuk nanti persiapan untuk Idul Fitri. Biasanya ada kebutuhan hampers dan lain-lain. Para pelaku UMKM binaan mengaku selama Ramadan angka penjualan meningkat signifikan. Para pelaku UMKM optimistis dengan bantuan Pertamina dapat tumbuh menjadi lebih besar ke depannya dan menembus pasar ekspor. Dari segi omset gitu ya, terus dari segi manajemen bisnis juga kita dibina sama Pertamina gitu ya. Terus dari sisi relasi gitu juga kita nambah gitu kan. Dari sisi perluasan produk juga pasti jauh lebih luas sih gitu. Selain penyelenggaraan pameran, Pertamina juga memiliki program UMK Academy sebagai payung besar pembinaan UMKM yang berkelanjutan. Dalam program ini, UMK binaan Pertamina dilakukan inkubasi, pendampingan dari awal hingga mampu berkembang. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDEX Channel. Ya, pemirsa, PT Pertamina Geothermal Energy Tbk atau PGEO
mempercepat realisasi proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi Bukit Daun di Provinsi Bengkulu. Langkah strategis ini ditandai dengan penyerahan dokumen teknis kepada PLN guna memperkuat bauran energi bersih nasional dan keandalan listrik di wilayah Sumatera. Pertamina Geothermal Energi resmi menyerahkan dokumen teknis proyek PLTP Bukit Daun berkapasitas total 60 MW kepada PLN di Jakarta. Penyerahan ini merupakan fase krusial untuk evaluasi pembelian tenaga listrik melalui skema perjanjian jual beli listrik atau PJBL. Melalui tahapan ini, proyek Bukit Daun akan dinilai secara menyeluruh dari sisi teknis, keekonomian hingga kesiapan integrasi ke sistem kelistrikan regional guna mendukung target perluasan kapasitas pembangkit berbasis energi terbarukan. Direktur Eksplorasi dan Pengembangan PGEO, Edwil Suzandi, menegaskan bahwa pengembangan potensi panas bumi Bukit Daun merupakan komitmen perusahaan dalam memperluas pemanfaatan energi bersih. Proyek ini diharapkan tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Lebong. Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah untuk meningkatkan porsi pembangkit ramah lingkungan hingga 76% pada periode 2025 hingga 2034 mendatang. Selain proyek Bukit Daun, PGEO juga tengah menggarap PLTP Hulu Lais Unit 1 dan 2 dengan kapasitas 110 MW di wilayah kerja yang sama. Saat ini, PGEO telah mengelola kapasitas terpasang sebesar 727 MW yang tersebar di 6 wilayah operasi di seluruh Indonesia. Adapun, kolaborasi bersama PLN diharapkan dapat memastikan seluruh proyek panas bumi berjalan secara ekonomis dan berkelanjutan sebagai pilar utama transisi energi nasional. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah untuk tetap waspada dan menjaga pasokan komoditas pangan menjelang Lebaran. Pemda dan aparat penegak hukum juga diminta untuk menindak oknum distributor yang sengaja memainkan harga bahan pokok. Kementerian Dalam Negeri menilai pemerintah daerah sukses menahan laju inflasi pada komponen harga bergejolak pada bulan Ramadan. Meski demikian, Pemda diminta untuk tetap waspada dan menjaga pasokan komoditas pangan jelang Lebaran. Kepala daerah juga diminta untuk bersikap proaktif dalam merespon potensi lonjakan harga komoditas dengan turun langsung ke pasar. Menurut Sekjen Kementerian Dalam Negeri Tom Sitohir, Pemda dapat meniru langkah daerah sekitar yang dinilai berhasil mengendalikan inflasi agar tidak terjadi perbedaan capaian yang terlalu ekstrim. Yang harus dicari dan harus turun ke pasar, tanya, wawancara, kemudian telepon kabupaten sebelah, tetangga, kenapa dia bisa tidak naik. Jangan kita hanya berpangku tangan, berdiam diri, pasrah dengan nasib masyarakat kita, ya, yang menjadi tanggung jawab kita berkaitan dengan harga-harga pangan ini. Kementerian Dalam Negeri meminta Pemda dan aparat penegak hukum untuk menindak oknum distributor yang sengaja memainkan harga bahan pokok. Sanksi tegas termasuk pencabutan izin usaha diminta terapkan bagi pelaku yang terbukti melakukan kejahatan ekonomi. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.